Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pratiwi Rizka Laminula dari kelas Administrasi Bisnis 4208. Nah, dalam video ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang Good Corporate Government. Just keep and watching. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun pengukuran CSR yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada CSP atau Corporate Sustainable Performance, dan yang kedua ada GRI atau Global Reporting Initiative, dan yang terakhir ada ISO 26000. Adapun manfaat bagi korporat. Yang pertama, reputasi dan citra lebih baik. Yang kedua, lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja lokal untuk keamanan yang lebih besar. Yang keempat, infrastruktur dan lingkungan sosio-ekonomi lebih baik. Yang kelima, menarik dan menjaga personel berkaliber tinggi untuk memiliki komitmen yang tinggi. Yang keenam, menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa, dan mungkin pelanggan yang bermutu. Dan yang terakhir, laboratorium pembelajaran untuk inovasi organisasi. Adapun manfaat bagi komunitas atau masyarakat sekitar. Yang pertama, ada peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan. Yang kedua, ada pendanaan investasi komunitas dan pengembangan infrastruktur. Dan yang ketiga, keahlian komersial. Yang keempat, kompetensi teknis dan personal individu pekerja yang terlibat. Dan yang terakhir ada representasi bisnis sebagai promosi bagi prakasa-prakasa komunitas. Selanjutnya ada isu-isu CSR. Yang pertama, kesukarelaan ke kewajiban. Yang kedua, biaya sosial ke investasi sosial. Yang ketiga, ada ukuran perusahaan. Yang keempat, filantropi ke keberlanjutan. Yang kelima, kedermawaan ke pemberdayaan. Yang keenam, tanggung jawab ke strategi bisnis. Yang ketujuh, sumber pembiayaan. Yang kedelapan, ada private ke public. Dan yang terakhir ada isu sosial pada CSR. Selanjutnya ada investasi bertanggung jawab sosial, yaitu pendekatan investasi dampak, investasi positif, advokasi dan keterlibatan pemegang saham, investasi komunitas, dan dana yang dikendalikan pemerintah. Suchman 1995 P574, legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Teori legitimasi menjelaskan perilaku organisasi dalam melaksanakan dan mengembangkan pengungkapan sosial dan lingkungan secara sukarela untuk memenuhi kontrak sosial atau izin untuk beroperasi. Pengungkapan sosial digunakan secara strategis untuk mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, menurut Porter dan Kramer 2006. Tantangan utama komunikasi CSR adalah bagaimana meminimalkan skeptisisme pemangku kepentingan dengan menyampaikan aktivitas CSR perusahaan. Adapun pelaporan CSR mungkin mencakup seperti pelatihan dan kesempatan pengembangan bagi karyawan, konsultasi dan dialog karyawan, kesehatan, keselamatan dan keamanan, mengukur keseimbangan kehidupan kerja di antara masalah lainnya. Komunikasi CSR dibagi menjadi 2. Yang pertama ada motif ekstrinsik dan yang kedua ada motif intrinsik.
Du et al. 2010 berpendapat bahwa tantangan utama dalam merancang strategi komunikasi CSR yang efektif adalah bagaimana mengurangi skeptisisme pemangku kepentingan dan menyampaikan motif perusahaan yang menguntungkan dalam kegiatan CSR perusahaan. Sparkes 2001 mendefinisikan investasi etis sebagai pelaksanaan kriteria etika dan sosial dalam pemilihan dan pengelolaan portofolio investasi umumnya terdiri dari saham perusahaan. Namun, dia berpendapat bahwa investasi etis bisa lebih tepat untuk menggambarkan badan nirlaba seperti gereja, badan amal, dan kelompok lingkungan. Sekian materi tentang Good Corporate Government. Terima kasih sudah menonton.